Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran ekonomi, melanjutkan pertemuan yang lalu. Untuk hari ini sehat semua ya kalian ya? Sehat Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini saya absen dulu ya. Jumlah kelas kita 15. Saya lihat Aulia hadir, Dimas hadir, Elsa hadir. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi apa kemarin? Kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Betul sekali, kebijakan moneter. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi kebijakan moneter. Untuk hari ini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Baik, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran, Bapak ingin sampaikan untuk aturan atau tata tertib selama pembelajaran daring. Jadi tolong nanti yang perlu diperhatikan kesiapan alat kalian, casnya, barangkali baterainya habis, terus kelengkapan yang lain, misalnya itu tadi cas ataupun pencahayaan lampu dan lainnya. Terus untuk aturannya, tolong selama pembelajaran daring, jika kalian tidak bermaksud untuk berbicara, baik itu menjawab ataupun bertanya, tolong mikrofon ya dimatikan. Bapak tampilkan dulu untuk slide-nya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah masih terkait inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Sementara tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian, peserta didik, mampu memberi definisi kebijakan fiskal. Nah, menjelaskan tujuan kebijakan fiskal, menentukan jenis kebijakan fiskal dan menganalisis instrumen kebijakan fiskal melalui pendekatan saintifik TPACK menggunakan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran learning secara tepat dengan kebijakan fiskal. Ada yang pernah mendengar atau pernah tahu mengenai kebijakan fiskal? Ingin tanya Nindita, kebijakan fiskal. Ya Pak. Kalau kebijakan moneter tadi pemangkunya adalah siapa? Bank Sentral. Kalau kebijakan fiskal pemangkunya adalah pemerintah. Pemerintah. Oke, berarti kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk menstabilkan nilai kondisi ekonomi. Terima kasih tuh M. Prakoso. Ya, tidak apa-apa, Nindita. Maka dari itu biar sampean tahu pengertian kebijakan fiskal dan instrumennya itu yang kita pelajari. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian Hanindita dan M. Prakoso. Berarti pengertian kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, jadi ini pengertian kebijakan fiskal. Artinya kebijakan fiskal yang dimaksud berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Nah, ini untuk Bu Sri Mulyani punya quote atau kata motivasi, yaitu dengan bekerja lebih keras lagi, maka kita akan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Baik, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kita amati gambar ini ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan ya. Oke. Silakan kalian amati dan coba kira-kira gambar ini
mengandung apa? Mengandung unsur apa? Coba, ada bangunan Tunjangan ini, sosial. ada bangunan ini. Coba nanti silakan kalian amati dulu. Terlihat kesenjangan yang begitu besar, Pak. Kesenjangan yang begitu besar. Besar. Ya, bagus. Bagus sekali. Nah, ini ada 210 perusahaan yang terdampak sehingga melakukan PHK kurang lebih 5.348 pekerja. Sedangkan pekerja yang dirumahkan banyak sekali. Ini ada 32.403 dari 556 perusahaan. Nah, itulah kesenjangan sosial itu. Kalau tidak diatasi, maka bisa menimbulkan permasalahan sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu peranan pemerintah sangat dibutuhkan terkait kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian suatu negara. Oke, itu ya. Baik, kita masuk ke tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama ada menanggulangi inflasi. Yang kedua ada meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang ketiga meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat ada mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir menjaga stabilitas harga. Itulah tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal. Sehingga peran pemerintah sangat besar terkait kebijakan fiskal. Nah, ini ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Ada 4 itu ya, ada anggaran berimbang, anggaran dinamis, anggaran defisit, dan anggaran surplus. Yang kedua berdasarkan penerapannya, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Selanjutnya instrumen kebijakan fiskal. Ada pajak, instrumen yang pertama, ada politik anggaran, dan ada pinjaman pemerintah. Nah, coba Bapak ingin tanya sebelum nanti ada tugas kelompok. Untuk kelompok nanti silakan kalian bentuk tetap seperti kemarin. Silakan kalau kita kemarin diskusinya secara luring, ini nanti kita pakai daring. Jadi manfaatkan media sosial kalian yang familiar, mungkin WhatsApp, untuk mengerjakan LKPD yang setelah ini saya bagikan. Tuh nanti untuk tugas kelompok. Tapi sebelumnya untuk pemahaman mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada beberapa gambar terkait penerapan kebijakan fiskal terutama di masa pandemi COVID-19. Ini ada 5 gambar, ini ada gambar 1 dan gambar 2. Coba untuk gambar 1, ini ada program Banpres produktif untuk usaha mikro. Dari gambar ini, menurut kalian, dari jenis kebijakan fiskal berdasarkan penerapannya, kira-kira gambar 1 ini termasuk jenis kebijakan apa? Coba, siapa yang bisa? Ya, siapa? Mbak Aulia? Ya, oke, silakan. Termasuk jenis kebijakan apa? Ini kebijakan fiskal ekspansif. Ekspansif, betul sekali. Artinya kebijakan ekspansif bisa diterapkan untuk kebijakan pada saat pandemi. Baik, nah ini ada artikel, silakan bisa kalian baca artikelnya. Ini untuk stimulus kalian untuk mengerjakan tugas LKPD. Nah, ini tugasnya. Setelah kamu baca artikel dengan seksama, coba tuliskan hasil diskusi dengan kelompok dengan panduan pertanyaan berikut. Artinya kalian menjawab pertanyaan ini dari gambar di bawah ini. Oke, cukup jelas tugasnya? Ada pertanyaan? Oke, silakan Bapak beri waktu kalian untuk diskusi. Oke, jika ada kesulitan, silakan kalian bisa tanya.
Pak, boleh tanya nggak, Pak? Ya, silakan. Insentif pajak itu maksudnya gimana ya, Pak? Pemberian pajak. Bagaimana, Mbak Anindita? Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, waktunya sudah cukup. Silakan hasil pekerjaan kalian di-share di grup WA untuk saya lakukan penilaian dan nanti bisa memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, 2, 3, 5, 4. Tinggal kelompok 3 yang belum. Kita bahas dulu sebentar untuk hasil diskusi kalian di LKPD. Oke, kelompok 3 silakan. Keterkaitan gambar 3 dan 4, yaitu adanya insentif pajak meringankan beban perusahaan, sehingga meminimalisir PHK besar-besaran yang akan menimbulkan permasalahan sosial seperti demo. Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok 3. Artinya dengan adanya insentif pajak, maka perusahaan akan terbantu dengan adanya subsidi pajak tadi. Sehingga pengeluaran dari dari perusahaan akan berkurang, sehingga tidak ada terjadi PHK secara besar. Sebagai penguatan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, harapannya bisa ikut serta dalam menstabilkan tingkat perekonomian suatu negara. Jika perekonomian suatu negara sedang inflasi, maka dengan adanya kebijakan fiskal dengan instrumen-instrumennya, maka inflasi tersebut bisa terkendali. Demikian juga jika terjadi deflasi, artinya perekonomian sedang melemah, dengan adanya kebijakan fiskal, maka harapannya perekonomian suatu negara akan tumbuh sehingga perekonomian negara bisa stabil. Oke, sebelum saya akhiri untuk refleksi, menurut kalian, Bapak tanya, dengan diskusi kelompok tadi ya, yang mungkin belum pernah kita lakukan secara daring, tapi kalau secara luring sering kali, kira-kira lebih mudah mana untuk diskusi kelompok dengan pembelajaran daring ataupun dengan pembelajaran luring? Oke, silakan. Mungkin ada Luring, yang Pak. berpendapat. Silakan, sebelum saya akhiri mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kali ini. Menurut kalian kebijakan fiskal itu bagaimana peranannya? Itu tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk tujuan kebijakan fiskal dibagi menjadi 4. 1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional. 2. Memacu pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong laju investasi. Dan yang terakhir, membuka kesempatan kerja yang luas. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Bahat, meskipun suaranya pelan, tapi betul sekali, bagus. Jadi itu kesimpulan kali ini. Demikian mungkin pelajaran kali ini untuk kebijakan fiskal. Terima kasih. Sebelum diakhiri, mungkin silakan Ketua Kelas Mas Prakoso M. Prakoso Febrian untuk memimpin doa. Baik, Pak. Belum menutup pelajaran kali ini, lebih baik kita doa sama-sama dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.